Tiongkok telah mengambil langkah signifikan untuk menjaga integritas ujian masuk universitasnya, yang dikenal sebagai Gaokao, dengan secara proaktif menonaktifkan atau membatasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan, AI, selama periode ujian. Keputusan ini didorong oleh kekhawatiran yang berkembang tentang potensi penyalahgunaan AI untuk tujuan kecurangan, seperti menghasilkan esai atau jawaban yang kompleks secara instan, yang dapat merusak keadilan dan objektivitas penilaian. Dilema di era digital, durasi, 115 menit. Halo, Sobat Edukasi. Pernahkah kalian membayangkan, bagaimana jika teknologi yang seharusnya membantu kita, justru menjadi alat untuk berbuat curang? Di era digital yang serba cepat ini, kemajuan AI membawa tantangan baru, terutama dalam dunia pendidikan. Ujian, yang selama ini menjadi tolak ukur kemampuan dan kerja keras, kini dihadapkan pada ancaman kecurangan yang lebih canggih. Bagaimana jika sebuah AI bisa menulis esai sempurna atau menjawab soal-soal tersulit dalam hitungan detik? Nah, inilah yang menjadi perhatian besar di Tiongkok. Negara ini mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas ujian masuk universitas mereka, atau yang dikenal sebagai Gaokao, dengan secara proaktif membatasi penggunaan AI. Mari kita selami lebih dalam berita ini dan apa implikasinya. Gaokao, Gerbang Emas Tiongkok. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang AI, mari kita pahami dulu apa itu Gaokao. Bagi sebagian besar masyarakat Tiongkok, Gaokao bukanlah sekadar ujian, melainkan gerbang emas menuju masa depan. Ini adalah ujian masuk universitas yang sangat kompetitif, menentukan nasib jutaan siswa setiap tahun. Saking pentingnya, keadilan dan integritas Gaokao adalah hal yang tak bisa ditawar. Sedikit saja celah kecurangan bisa merusak kepercayaan publik dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Inilah mengapa pemerintah Tiongkok sangat serius dalam menjaga kemurniannya. Namun, dengan kemajuan AI generatif seperti ChatGPT, muncul kekhawatiran baru. Bagaimana jika siswa menggunakan AI untuk menulis jawaban yang sempurna, tanpa pemahaman yang sesungguhnya? Ini jelas mengancam fondasi keadilan ujian ini. Langkah tegas Tiongkok, membendung arus AI. Menanggapi ancaman ini, Tiongkok telah mengambil serangkaian langkah tegas. Salah satunya adalah dengan menonaktifkan atau membatasi penggunaan AI selama ujian. Ini bukan sekadar larangan, melainkan sebuah strategi komprehensif. Bayangkan, di beberapa pusat ujian, akses internet bisa jadi dibatasi ketat. Sistem deteksi AI yang lebih canggih dikembangkan untuk mengidentifikasi pola jawaban mencurigakan. Pengawasan fisik ditingkatkan, dan siswa diberi peringatan keras tentang konsekuensi kecurangan. Memastikan bahwa hasil ujian benar-benar mencerminkan kemampuan dan usaha siswa, bukan kecanggihan sebuah algoritma. Mengapa ini penting? Implikasi global. Langkah Tiongkok ini bukan hanya sekadar berita lokal, melainkan cerminan dilema global yang dihadapi banyak negara. Bagaimana kita menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kebutuhan untuk menjaga integritas pendidikan? Ujian tradisional mungkin perlu beradaptasi. Apakah kita akan melihat format ujian yang lebih menekankan pada berpikir kritis, analisis, dan kreativitas yang sulit direplikasi oleh AI? Ini bisa jadi tren masa depan. Pada akhirnya, pendidikan adalah tentang mengembangkan kemampuan manusia, pemahaman, penalaran, etika, dan inovasi. Jika AI bisa melakukan segalanya, apa gunanya belajar? Ini memicu pertanyaan filosofis tentang tujuan sejati pendidikan. Melampaui kecurangan, membangun etika digital. Lebih dari sekadar mencegah kecurangan, kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan etika digital. Siswa perlu memahami tanggung jawab dan batasan dalam menggunakan teknologi. Pendidik dan orang tua memiliki peran krusial dalam membentuk pola pikir siswa. Bagaimana kita mengajarkan mereka untuk menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti usaha dan integritas? AI seharusnya menjadi partner kita dalam belajar, bukan jalan pintas. Ada potensi besar untuk menggunakan AI secara etis untuk personalisasi pembelajaran, riset, atau bahkan pengembangan ide-ide baru. Kuncinya adalah kolaborasi yang bertanggung jawab. Penutup, tantangan dan harapan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari langkah Tiongkok?
Ini adalah pengingat bahwa di tengah gelombang kemajuan AI, integritas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Tantangan pasti ada, tapi kita juga bisa melihat ini sebagai peluang untuk berinovasi dalam metode pengajaran dan penilaian, serta membangun generasi yang cerdas dan berintegritas. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Tiongkok ini relevan untuk diterapkan di negara lain? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa.